Tahukah kamu, sejarah menceritakan bahwa ada sebuah pasukan yang hanya memiliki 3.000 pasukan bala tentara melawan 300.000 tentara pasukan Romawi di masa jayanya. Ini adalah kisah sejarah Muslim yang tidak pernah terlupakan oleh sejarah manusia sepanjang masa. Bayangkan 3.000 prajurit Muslim berdiri di tengah padang pasir yang tandus. Di hadapan mereka, debu mengepul tebal, menyembunyikan kekuatan yang nyaris tak terbayangkan. Pasukan Romawi dan sekutu-sekutunya, 300.000 prajurit bersenjata lengkap. Langit seakan bergetar oleh derap jutaan langkah kuda dan sorak perang yang memekakkan telinga. Tapi dari barisan kecil itu, terdengar suara lembut seorang pemimpin. Kita bukan melawan jumlah, kita melawan ketakutan. Itulah hari ketika iman terbukti lebih tajam dari pedang manapun. Saat itu, di Madinah, Rasulullah Muhammad mengutus 3.000 pasukan pilihan. Misi mereka bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk menguasai tanah, tapi untuk menegur kezaliman yang terjadi ketika utusan beliau dibunuh secara keji. Mereka tahu, misi ini sangatlah berat. Mungkin misi yang paling mustahil, tapi hati mereka dipenuhi oleh harapan yang lebih besar dari rasa takut. Mereka berkata, jika kami menang, kami dimuliakan oleh Allah di dunia. Jika kami gugur, kami dimuliakannya di surga. Ini adalah misi suci yang membawa kehormatan Islam dan pesan cinta dari Madinah. Di barisan terdepan, berdiri 3 pilar kekuatan. Zaid bin Haritsah, sahabat kesayangan Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau yang gagah berani. Dan Abdullah bin Rawahah, penyair ulung yang kata-katanya mampu membakar semangat. Rasulullah sendiri yang menugaskan mereka bertiga secara berurutan sebagai panglima. Zaid yang pertama, Hika, ia gugur, digantikan Khafar. Dan jika Ja'far gugur, digantikan oleh Abdullah. Mereka membawa harapan seluruh umat, sebuah harapan yang diletakkan di atas pundak mereka yang kokoh. Namun, ketika mereka tiba di sebuah tempat bernama Muttah, di wilayah Yordania modern, mata mereka terbelalak. Apa yang mereka lihat jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Pasukan Romawi dan sekutunya memenuhi cakrawala, membentuk lautan manusia yang seolah tak bertepi. 3.000 melawan 300.000. 1:100. Angka yang membuat logika manapun akan runtuh. Beberapa sahabat mulai berbisik cemas. Bagaimana mungkin kita melawan mereka? Kita hanya 3.000. Mereka 300.000. Di tengah keraguan yang mulai menyelinap, Abdullah bin Rawahah berdiri tegak. Dengan suara yang menggema menembus kegelisahan, ia berseru, "Wahai saudara-saudaraku, apa yang kalian takutkan? Kita tidak pernah berperang mengandalkan jumlah atau kekuatan senjata. Kita berperang demi agama ini. Kita hanya punya 2 pilihan terbaik. Kemenangan atau syahid." Kemenangan sejati datang bukan dari banyaknya pasukan, tapi dari kuatnya iman kepada Allah. Kata-kata itu seperti api yang kembali menyalakan semangat yang sempat meredup. Maka, dengan tekad yang bulat, mereka maju. 3.000 jiwa yang membawa keyakinan yang tak bisa diukur dengan angka. Pertempuran pun dimulai. Debu dan pasir beterbangan, pedang beradu dengan perisai. Suara takbir bercampur dengan teriakan perang. Zaid bin Haritsah, panglima pertama, memegang erat panji Islam. Ia maju ke jantung pertahanan musuh, menebas ke kanan dan ke kiri, menjadi inspirasi bagi pasukannya. Ia berperang dengan gagah berani, hingga akhirnya tubuhnya roboh, bersimbah darah, syahid di jalan Allah. Panji itu tak dibiarkan jatuh. Dengan sigap, Ja'far bin Abi Thalib menyambarnya. Ia tahu tugasnya. Ia bertempur seperti singa yang terluka, melindungi panji itu dengan segenap jiwa dan raga. Musuh mengepungnya dari segala arah. Sebuah tebasan pedang mengenai tangan kanannya hingga putus. Namun, ia tak goyah. Ia pindahkan panji itu ke tangan kirinya. Tak lama, tangan kirinya pun terputus. Apa yang ia lakukan selanjutnya
mengguncang langit dan bumi. Ia dekap panji suci itu dengan kedua lengannya yang tersisa, menahannya di dada, hingga puluhan tombak dan pedang menembus tubuhnya. Ia pun gugur menyusul Zaid. Bendera itu jatuh lagi. Dari barisan belakang, Abdullah bin Rawahah melihatnya. Sesaat, hatinya gemetar. Ia manusia biasa. Ada rasa takut yang menyergapnya, tapi imannya jauh lebih besar. Ia berlari, mengambil panji itu, dan terjun ke medan laga. Ia bertempur hingga titik darah penghabisan, hingga akhirnya ia pun syahid, menyusul kedua sahabatnya. 3 panglima yang ditunjuk Rasulullah telah gugur. Langit mutah, diselimuti debu, darah, dan duka. Pasukan muslim nyaris runtuh, kehilangan arah. Tapi Allah belum menutup kisah pada hari itu. Di tengah kekacauan, muncullah seorang pahlawan baru. Dari barisan belakang, seorang pria maju ke depan. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan ketajaman strategi. Dialah Khalid bin Walid, yang kelak dijuluki pedang Allah yang terhunus. Meski baru masuk Islam, kejeniusan militernya tak tertandingi. Ia mengambil alih komando, bukan karena ditunjuk, tapi karena situasi mendesak. Malam itu, di bawah gelapnya langit gurun, Khalid tidak tidur. Ia mengatur ulang seluruh formasi pasukan. Ia membagi pasukan kecil menjadi beberapa kelompok, memerintahkan mereka untuk membuat debu sebanyak mungkin di belakang bukit, dan membuat suara gaduh seolah-olah pasukan bantuan dalam jumlah besar telah tiba dari Madinah. Keesokan harinya, taktik itu berhasil. Ketika fajar menyingsing, pasukan Romawi terkejut. Mereka melihat debu yang membumbung tinggi dan mendengar suara riuh dari kejauhan. Mereka mengira pasukan muslim telah mendapatkan bala bantuan yang sangat besar. Kebingungan dan keraguan mulai menyelimuti mereka. Di saat itulah Khalid memerintahkan pasukannya untuk bertarung dengan pola bertahan sambil perlahan-lahan mundur secara teratur. Ini bukan pelarian, tapi penarikan pasukan yang brilian. Pasukan Romawi yang kebingungan tidak berani mengejar, takut masuk ke dalam jebakan. Akhirnya, 3.000 pasukan itu berhasil kembali. Tidak hancur, tidak kalah telak, tetapi mundur dengan kehormatan. Tidak ada kemenangan dunia yang diraih hari itu, tapi ada kemenangan dari langit. Ketika sisa pasukan kembali ke Madinah, sambutan mereka terbelah. Sebagian orang yang tidak mengerti apa yang terjadi menyambut mereka dengan menaburkan pasir dan berteriak, "Wahai orang-orang yang lari dari perang!" Air mata kesedihan dan kekecewaan membasahi wajah sebagian penduduk Madinah. Namun, Rasulullah dengan senyum lembut dan penuh kasih berkata, "Mereka bukan orang-orang yang lari. Bukan, mereka adalah Al-Qarar, pasukan yang akan kembali berperang. Dengan izin Allah, beliau membela mereka, mengangkat kembali kehormatan mereka. Di mata manusia, mereka mungkin terlihat kalah jumlah dan terpaksa mundur. Tapi di mata Allah, mereka adalah para pemenang. Mereka telah membuktikan kekuatan iman yang tak terkalahkan." Kisah Perang Mutah meninggalkan pelajaran abadi bagi kita semua. Kemenangan sejati bukanlah ketika musuh berhasil dikalahkan, tapi ketika hati kita tidak pernah gentar, meskipun seluruh dunia seakan melawan. Keberanian sejati bukanlah tentang melawan pedang musuh, tetapi tentang melawan rasa takut yang ada di dalam diri kita sendiri. Itulah warisan terbesar dari Mutah. Sebuah bukti bahwa ketika iman 3.000 orang begitu kokoh, ia mampu mengguncang kekuatan 300.000 manusia. Iman adalah senjata terkuat yang kita miliki. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Jika kamu merasa mendapatkan pelajaran berharga, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini, dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.